Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Halo, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Jangan jemu-jemu untuk tidak beribadah. Kalian tetap harus beribadah walaupun masih online. Oke, jangan malas-malas ya. Tetap harus beribadah. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita mau berdoa, kita mau datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan badan yang sehat kepada kami, sehingga kami boleh beribadah walaupun masih secara online, tapi kami percaya tidak akan pernah mengurangi sukacita kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh mengerti untuk belajar mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya benih yang akan kami tabur akan tumbuh di dalam tanah yang subur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Nah, kita masuk di dalam akhir bulan Januari tahun ini ya. Kita mau belajar tentang untuk kemuliaan Tuhan ya. Untuk kemuliaan Tuhan, semuanya untuk Tuhan ya.
Siapa di antara kalian yang pernah merasa malas? Oh, pasti semuanya pernah merasa malas. Kak ini juga gitu. Pernah merasa malas untuk berdoa, malas membaca firman Tuhan. Tapi ingat, jangan sampai tidak berdoa dan jangan sampai tidak membaca Alkitab. Tetap harus berdoa. Oke? Nah, kita mau buka di dalam Filipi 1 ayat 20 sampai 22 ya. Kak Yeni mau bacakan ya. Filipi 1 ayat 20 sampai 22 ya. Udah ketemu semuanya? Kita mau baca bareng-bareng. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat terakhir. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, Filipi ini ditulis oleh Bapak Paulus. Kalian tahu semua Bapak Paulus itu sebelum bertobat, dia suka menganiaya orang Kristen. Dia suka sekali membunuh orang Kristen. Tapi setelah dia bertobat, dia memberitakan firman Tuhan. Dan waktu menulis firman Tuhan ini, dia sedang dipenjara. Tapi tidak mengurangi sukacita dia. Dia tetap mengabarkan Injil, memberikan firman Tuhan kepada teman-teman yang ada di sekitarnya. Dia menulis surat kepada jemaat-jemaat di Filipi, khususnya ini di Filipi. Nah, dia katakan tadi, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan pernah beroleh malu. Dia dipenjarakan nggak malu loh adik-adik. Karena apa? Dipenjarakan karena Tuhan. Dia dipenjarakan karena menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Nah, itu makanya dia dipenjarakan. Makanya dia nggak malu masuk di penjara itu, dia nggak malu. Nah, Rasul Paulus ini juga pernah merasakan gitu. Pernah menganiaya orang Kristen. Kamu bisa bayangin, membunuh orang Kristen. Tetapi begitu dia ketemu sama Tuhan Yesus, dia berubah total. Dia mengabarkan Injil. Nah, setelah dia bertemu sama Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Dia suka sekali untuk apa? Berdoa, mengabarkan Injil. Nggak malas-malasan lagi. Tapi dengan apapun yang terjadi di keadaan dia, walaupun dia di penjara, dia nggak malas-malasan menyampaikan firman Tuhan. Dia mau berkobar-kobar menyampaikan firman Tuhan. Nah, bahkan dia yang dulu itu takut mati, sekarang dia nggak mati. Dia itu bagi dia adalah keuntungan. Karena apa? Bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, kamu bisa bayangin di penjara itu sangat-sangat gerakan kita sangat terbatas. Kamu bisa bayangin itu ya. Mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa. Tapi apa? Rasul Paulus ini dengan sukacita menulis surat kepada jemaatnya. Dia memberikan nasihat, ya, nasihat yang rohani, biar kita apa? Tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Nah, itulah Rasul Paulus. Harus kita teladani. Dia nggak malas-malasan. Aduh, aku kok di penjara, menyalahkan Tuhan. Oh no, dia nggak menyalahkan Tuhan waktu dia di penjara, tapi dia tetap berkobar-kobar menyampaikan firman Tuhan, nggak malas-malasan lagi. Bahkan dia kalau mati pun itu dianggapnya keuntungan. Karena apa? Bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Itulah Rasul Paulus. Satu hal yang kita pelajari, ya, dia tetap bersemangat, ya. Dia melakukan hidupnya itu untuk semuanya untuk Tuhan. Walaupun dia di penjara, tapi apa? Tetap melayani Tuhan. Karena apa? Dia semuanya untuk Tuhan. Melakukan apapun untuk Tuhan. Itulah Rasul Paulus. Nah, seperti juga dengan kita. Mungkin pandemi belum berakhir, tapi apa? Ingat, kalian nggak boleh malas-malas.
apapun yang kalian kerjakan seperti untuk Tuhan. Mungkin kalian malas belajar, akibatnya apa? Nilai kamu jelek. Malas bangun tidur. Nah, malas sekali mau bangun itu. Aduh, aku kok malas banget sih, karena hujan-hujan kan, pagi-pagi sekarang seringnya hujan. Malas berdoa, malas lupa membaca Alkitab. Oh tidak, nggak boleh ya. Apapun yang kamu kerjakan dan kamu lakukan seperti Bapak Paulus, dia melakukannya untuk siapa? Untuk Tuhan. Apapun itu, kalau kamu belajar, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Itulah seperti Bapak Paulus. Apa yang pernah kita lakukan, semuanya hanya untuk Tuhan saja. Jadi kalau kamu belajar, mendapatkan nilai untuk Tuhan. Jangan, karena aku belajar kok Kak, jadi aku dapat 10. Kamu nanti lama-lama sombong. Semuanya itu hanya untuk Tuhan. Kita bisa sekolah, bisa hidup, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita, aku hidup karena aku bisa makan Kak, karena aku selalu makan, dikasih orang tua makan. No. Kita melakukannya itu untuk Tuhan. Dan semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Ingat itu. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Jadi ingat, jangan malas-malas lagi. Jangan malas berdoa. Ya. Apalagi sekarang sudah hampir 1 tahun pandemi ini belum selesai. Menurut akal kita semua, kita sudah bosan di rumah terus. Pasti itu bosan, pasti dan pasti. Tapi ingat, jangan sampai malas. Kita tetap harus berkubar-kubar terus bersama dengan Tuhan. Ya, kita nggak tahu pandemi ini akan berakhirnya kapan. 1 tahun, 2 tahun, kita nggak akan pernah tahu. Walaupun vaksin sudah ada, tapi apa? Yang pernah kena vaksin itu belum tentu juga masih sehat terus. Ya, jadi ingat, pandemi belum berakhir, tapi kita tetap harus bersemangat bersama Tuhan. Ya, ingat itu. Lakukan apapun itu semuanya untuk Tuhan. Kamu belajar untuk Tuhan, mendapatkan nilai yang baik untuk Tuhan. Ya, jadi belajar melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Di rumah, seringkali kamu kan setiap hari sekarang di rumah terus ya. Kamu malah membantu orang tua, membantu nyuci piring, menyapu halaman, itu lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Itu adalah melayani. Walaupun cuma apa, mencuci piring 1, setelah makan kamu cuci piring, nggak apa-apa. Belajar melayani. Ya. Melayani Tuhan itu bukan hanya untuk orang-orang gede, pendeta, bukan. Dari anak-anak kecil pun sudah dibiasakan untuk melayani Tuhan. Menyapu lantai, mencuci piring, membantu mama, hal-hal yang kecil-kecil sekalipun, lakukanlah itu semuanya untuk Tuhan. Ya, ingat itu. Biar kamu menjadi tetap remaja yang bijaksana. Ya. Kita mau baca yang ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, mati adalah keuntungan karena ketemu Tuhan Yesus. Ya, ada sebuah ilustrasi. Nah, kalian pasti tahu tentang Pak Ahok. Ya, Pak Ahok pernah menjadi gubernur. Oke, dia pernah menjabat seperti itu. Dulunya itu Pak Ahok itu takut banget sama kematian. Ya, takut banget dia dengan sebuah kematian. Tapi begitu dia sering baca Alkitab, ya, baca Alkitab terus, berdoa, sering ke gereja, sekarang dia enggak akan takut mati. Ya. Dia seringkali kan tidak mau namanya korupsi itu. Dia pemimpin yang baik. Ya, takut akan Tuhan. Sekarang dia enggak takut lagi sebuah kematian. Karena apa? Bagi dia adalah mati itu adalah keuntungan. Keuntungan apa? Keuntungan cepat bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi ingat, mati adalah keuntungan. Mumpung kita masih diberi kesempatan untuk hidup, ayo. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya untuk Tuhan. Ya. Jadi jangan malas-malas. Jangan cemu-cemu untuk berbuat baik. Tetap
kita harus berbuat baik, ya. Apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, semuanya untuk Tuhan. Ingat itu, ya. Jadi kalau kita melakukannya, membantu orang tua di rumah, ingat, itu pekerjaan yang sangat-sangat bagus. Lakukanlah itu, bantu mamahmu, bantu papahmu, ya. Biar kamu menjadi anak remaja-remaja yang tangguh, anak remaja yang kokoh, ya. Benih yang sudah Kak Yeni tabur itu pasti percaya akan tumbuh di dalam tanah yang subur. Benih itu nggak akan lalai begitu saja, ya. Nanti kamu ya, Yosua, Daniel, Noel, Bastian, Ririn, Audrey, terus siapa lagi, Deswa, apapun yang lain, ingat itu, belajar untuk melayani sejak dari kecil. Kamu akan menjadi orang Kristen yang kokoh, orang Kristen yang kuat. Ada badai pun, ada kesedihan, ada masalah, kamu tidak akan pernah goyah, karena kamu punya Tuhan. Datang sama Tuhan dan berdoa, ya. Ingat, mati adalah keuntungan. Keuntungan apa? Bertemu kita dengan Tuhan Yesus, ya. Amin. Firman Tuhan cukup sekian, walaupun singkat tapi percaya, benih itu akan tumbuh di dalam tanah yang subur, ya. Tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap memuji Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Walaupun firman-Mu itu singkat, tapi kami percaya Tuhan, benih ini akan tumbuh di dalam tanah yang subur. Kami mau melakukan apapun itu untuk Tuhan. Kami mau melakukan Tuhan, melayani Engkau hal yang